Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini, gue bakal bahas salah satu network ya, atau jaringan blockchain yang nggak banyak orang tahu. Dan kemarin itu baru melakukan cross-chain dengan blockchainnya Cardano. Jadi langsung aja ya kita bahas ya. Jadi sesuai di layar kalian ini adalah Nervos ya. Jadi Nervos ini kode tokennya itu adalah CKB atau CKB Coin. Nah, Nervos ini dengan tagline ya, yaitu Platform for Universal Application ya. Jadi tagline-nya seperti itu. Nah, ini tuh merupakan sebuah blockchain ya dengan sistem konsensusnya itu proof of work. Ya, jadi mirip dengan sama dengan konsensusnya Bitcoin, namun dia ini merupakan peningkatannya lagi dari blockchainnya si Bitcoin. Jadi kurang lebih sih kayak gitu ya, di upgrade gitu. Nah, jadi si Nervous Network ini merupakan ekosistem blockchain public open source dan kumpulan protokol yang menciptakan fondasi untuk jaringan publik universal seperti internet. Nah, jaringan Nervos ini tuh menggambarkan dirinya sebagai ekosistem blockchain publik sumber terbuka dan kumpulan berbagai protokol. Jadi Nervos atau CKB ini dengan kepanjangannya itu Common Knowledge Base adalah lapisan satu dan dia ini merupakan protokol blockchain proof of work dari jaringannya si Nervos. Ya, jadi hal ini memungkinkan aset kripto apapun untuk disimpan dengan aman. Lalu immutability itu bisa dibilang kayak kekal gitu sih ya. Lalu permissionless itu bisa dibilang kayak dia ini nggak perlu izin gitu loh untuk mengaktifkan smart contract dan penskalaan lapisan 2. Ya, jadi ini bertujuan untuk menangkap total nilai jaringan melalui desain ekonomi kripto, penyimpanan nilai dan token aslinya yaitu CKB token atau CKB byte. Nah, ketika aplikasi internet ya hidup seperti sekarang nih, kan kita kalau nggak bisa sekarang terlepas dari internet gitu. Semua informasi, semua aplikasi, semua apapun itu terhubung dengan internet. Benar ya? Nah, jadi si Kibi ini itu merupakan sebuah jaringan terpisah yang membutuhkan cara berbeda untuk mengakses dan berinteraksi. Jadi kalau kita menggunakan internet itu kan kita interaksi itu terpisah gitu loh ya. Jadi kita pakai internet, kita misalnya mau pakai sosial media, nah itu kan terpisah lagi ke berbagai sosial media, terpecah lagi. Kita mau pakai untuk aplikasi edukasi, ya berarti kita ke bagian edukasinya secara terpisah lagi. Mau ke ekonomi ya ke ekonomi segala macam seperti itu. Nah, Nervos ini hadir untuk menjadi sebuah platform seperti internet ya. Cuma dia sifatnya itu terdesentralisasi seperti itu. Nah, jadi intinya si Nervos ini tuh dia pengen lebih tepatnya dia pengen bisa mengakses dan berinteraksi secara desentralisasi ya. Jadi dia kayak ada pemisah gitu ya. Jadi ke dalam ekosistem yang berbeda dengan interoperabilitas yang lebih baik. Jadi jaringan Nervos ini itu memecahkan masalah ini dengan menawarkan serangkaian solusi terintegrasi yang memungkinkan si pengembang atau developer untuk membangun aplikasi secara universal. Maksud universal di sini adalah bisa digunakan di berbagai jaringan ya. Jadi kalian gak usah bingung. Jadi intinya adalah si Nervos ini, jaringan Nervos ini itu dibuat supaya kita sebagai developer atau sebagai pengguna itu bisa menggunakan aplikasi itu secara universal atau dimaksud itu bisa digunakan untuk berbagai hal dan berbagai blockchain kayak gitu. Jadi kita bisa kalau kita lihat di sini ya, beyond interoperability toward universal application ya. Early internet application live on segregated network needing independent way to access and interact. Jadi kita bisa berinteraksi dengan berbagai cara akses yang lainnya kayak gitu. Jadi kita bisa akses ke aset apapun dan blockchain apapun. Kita bisa dengan bebas memilih interface atau antarmuka ya. Lalu memilih aset kripto yang ingin kita gunakan. Jadi kita nggak usah pusing dengan banyaknya wallet, per exchange atau pertukaran dan seed price dengan adanya Nervos. Ya, jadi kita saat ini kan contoh kalian pengen staking di DeFi-nya Tron. Berarti kan kalian harus download atau punya wallet Tron ya, wallet Tron Link. Lalu kalau kalian pengen staking di PancakeSwap, misalnya kalian harus punya wallet yang punya jaringannya BEP20 atau Binance Smart Chain. Contohnya Trust Wallet dan SafePol. Nah, itu kan ribet tuh. Berarti kan harus punya dua wallet lebih kan. Kayak gitu. Nah, dengan menggunakan Nervos ini, itu dia cuma butuh satu wallet aja untuk mengakses seluruh jaringan yang ada. Kayak gitu. Paham sampai sini ya? Lalu
next operate dApps from any wallet or solution seperti itu. Jadi kita bisa mengoperasikan decentralized apps dari berbagai dompet, ya dari satu dompet maksudnya, untuk mengakses ke segala aplikasi kayak gitu loh. Lalu kita bisa merasakan kekuatan aplikasi universal saat kita menavigasi semuanya dan dari solusi pilihan yang ada. Jadi Nervos menghadirkan ekosistem decentralized apps untuk kita dan wallet kita kayak gitu. Lalu di bawahnya ada code with flexibility, bring dApps from anywhere, ya. Jadi ini kita bisa melakukan code atau coding ya dengan dengan fleksibilitas, terus bahwa dApps ini bisa kita akses dari mana aja. Jadi kita bisa membangun aplikasi atau dApps di Nervos ya, lalu bisa memiliki kemampuan untuk menargetkan mesin virtual atau virtual machine ya. Lalu port dApps-nya itu dengan mudah bisa kita sambungkan gitu loh dengan berbagai ekosistem blockchain yang ada kayak gitu. Lalu next dia ada layer 2 solution for seamless scaling. Jadi ini merupakan solusi lapisan 2 untuk penskalaan tanpa batas. Jadi kita bisa merasakan skalabilitas dalam tindakan dengan solusi penskalaan layer 2 yang berfungsi dan kuat. Jadi contohnya gini loh. Eh, Kalau Ethereum merupakan sebuah blockchain, ya, Ethereum merupakan sebuah blockchain dengan layer 1, lalu ada Matic dengan jaringan layer 2-nya untuk Ethereum. Nah, Nervos ini dia membuat layer 1 dia sendiri itu menjadi layer 2 gitu loh. Ya. Bisa dibayangin ya. Jadi maksudnya adalah Nervos ini dengan jaringan yang layer 1 dia yang pertama diciptakan itu bisa dijadikan sebagai layer 2 sehingga dia bisa menyelesaikan masalah skalabilitas. Jadi sama kayak ibaratnya Matic yang menyelesaikan masalah skalabilitasnya si Ethereum kayak gitu ya. Oke. Nah, lalu dia decentralized and suitability to be nervous system to the future economy. Jadi dia ini tentunya secure, aman ya, aman dan desentralisasi. Ya, dia mengoptimasi Nakamoto konsensus. Jadi Satoshi Nakamoto itu kan pembuat Bitcoin dan blockchainnya Bitcoin gitu loh. Jadi dia mengoptimasi, meningkatkan lagi blockchainnya si Satoshi Nakamoto dengan konsensus dengan keamanan itu backupnya itu asik ya. Jadi backupnya asik menggunakan proof of work gitu loh. Lalu suitability store of value gitu loh. Jadi token-tokennya itu memiliki fungsi sebagai store of value. Lalu dia layer 1 dibuat untuk layer 2 yang tadi gue bilang ya. Oke. Lalu di sini kita bisa discover ya, kita bisa develop, membangun aplikasi ya. Lalu kita bisa invest menggunakan CKB token kita ya untuk invest. Lalu kita bisa bergabung dengan jaringannya Nervos Network gitu loh. Walaupun kita awalnya menggunakan jaringan lain. Contoh kayak kalau kita punya aplikasi jaringan Cardano, nah kita bisa cross chain ke jaringannya Nervos kayak gitu. Untuk timnya sendiri, jadi Nervos ini tuh dibuat pada tahun 2018 ya. 2018, core developer itu ada 60, total timnya sekarang ada di 86 ya. Lalu total tim ini terbagi di 14 negara berbeda. Jadi co-founder itu adalah Terry Tai ya. Ini merupakan core developer dia. Lalu ada Kevin Wang ya, dia ini fungsi sebagai researchers and token economics. Lalu ada Daniel Elvi community building ya. Jadi ini co-foundernya ada 3. Lalu untuk timnya itu terbagi lagi ke research and engineering, kalian bisa lihat sendiri ya. Lalu di sini ada community and ecosystem seperti itu. Untuk tim ini kalian mungkin bisa searching di LinkedIn ya, harusnya ada ya di LinkedIn ya. Jadi kalau kalian pengen lebih yakin lagi nih tentang si timnya dan developernya, kalian bisa searching sendiri di Google maupun di LinkedIn ya. Kalian bisa cari track recordnya seperti apa ya. Lalu kita next ke tokennya. Untuk token CKB ini atau CKByte ya, CKB atau CKByte ya, token. Jadi merupakan native token yang digunakan sebagai fuel atau gas fee di jaringan networknya Nervos ya. Dia bilangnya sih ini bukan sebuah Bitcoin, juga bukan sebuah Ethereum, namun merupakan lebih dari Bitcoin maupun Ethereum gitu loh. Jadi CKB ini merupakan sebuah token unik ya, token unik dengan desain ekonomi gitu loh, untuk sebagai penggunaan dari store of value. Nah, kita juga bisa
menggunakan si Kibi ini untuk melakukan mining ya, lalu untuk mendevelop, membuat aplikasi segala macam decentralized apps, lalu kita bisa menggunakan sebagai node operator seperti itu. Jadi harusnya kita bisa melakukan mining maupun staking kayak gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan, nah di sini kita bisa menggunakan Skibi kita itu uh, untuk membangun sebuah decentralized apps. Lalu kita bisa digunakan untuk membayar smart contract. Ya, jadi kalau kayak BNB itu kan kita mau pakai decentralized apps-nya kan kita harus bayar smart contract-nya. Nah, kurang lebih si Kibi juga sama fungsinya seperti itu. Lalu dia juga bisa digunakan sebagai gas fee untuk transaksi di jaringannya si Nervos. Ya gitu ya, itu fungsi dari token dari si Kibi-nya. Kalau kita lihat untuk komunitasnya, saat ini dia di Twitter-nya itu dia udah dari 2018 ya yang tadi gue bilang ya Mei, followernya cukup banyak 46.000 kalau memang sudah lama. Nah, Nervos ini juga kemarin itu dia udah kerjasama dengan Cardano ya untuk cross chain. Lalu selain itu juga udah ada beberapa aplikasi yang nyambung ke jaringannya si Nervos di ekosistem Nervos. Salah satunya kalau nggak salah merupakan True NFT kalau nggak salah ya harusnya ya. Di sini harusnya kita ada informasinya. Mana ya? Oh, kita di sini aja deh. Oh, Starfy ya, sorry. Jadi dia sudah menyambung dengan Star Finance kayak gitu. Jadi ini merupakan kalau nggak salah Star Finance itu merupakan DeFi untuk NFT maupun yield farming ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah nih. Jadi dia sudah nyambung ke jaringannya si Nervos kayak gitu. Oke, nah menurut gue pribadi saat ini tuh sayangnya Nervos ini itu mungkin kurang marketing ya. Jadi dia kurang marketing, kurang banyak memperkenalkan jaringan dia dan kurang banyak aplikasi yang dibangun di jaringannya Nervos ya. Nah, kalau kita Telegramnya sendiri, nah Telegram sendiri pun hanya ada 15.000 member gitu loh. Menurut gua untuk sebuah project yang memang sudah lama berjalan harusnya sih harusnya nggak sedikit ini gitu loh, karena banyak project-project baru yang hanya dalam waktu hitungan beberapa minggu itu bisa sampai 100.000 member, sedangkan Nervous Network hanya 15.000 member. Saya sangat disayangkan di situ gitu loh. Kalau kita harganya saat ini, harganya itu di 0,01 dolar atau sekitar 200 sampai 300 rupiah per satu tokennya ya. Jadi sangat murah ya. Bisa dibilang kayak ini ya, HOT ya, kayak Holochain ya. Cuma kalau Holochain kan memang dia belum keluar, sedangkan Nervous Network ini kan dia sudah keluar gitu loh. Kalian bisa membangun aplikasi di sini nih, di developer di CK Lab-nya kayak gitu. Kalian bisa mengajukan proposal kalian. Nah, untuk total supply-nya saat ini total supply-nya ada di 32.402.495.921 CKB token. Ya, jadi kurang lebih mendekati total supply-nya Cardano token saat ini ya, atau ada token saat ini ya. Kalau nggak salah ada token itu kan ada di 33 miliar, sedangkan ini 32 miliar gitu loh ya, beda tipis. Untuk sirkulasi supply yang beredar ada di angka 26 miliar 603 juta 367.792 token gitu loh. Oke. Nah, untuk harganya nih, harganya gimana? Nah, harganya itu kalau kita lihat grafiknya, ini merupakan grafik total ya, dari ketika dia awal listing di CoinMarketCap gitu loh. Yaitu dia awal masuk CoinMarketCap itu di 2019, November 20. Kalau kita lihat ya ini stabil gini itu wajar. Banyak project ketika sebelum 2021 itu memang harga itu sideways terus gitu loh. Karena belum banyak yang melihat aset kripto. Nah, lalu pada 2021 dia mulai mengalami kenaikan sampai all time high dia di 31 Maret kemarin itu di angka 0,04 dolar per satu tokennya. Namun kita tahu sendiri ya market sempat crash ya. Bahkan sekarang saat video ini gue buat pun market lagi crash. Dia mulai mengalami penurunan ya. Lalu dia mencetak tertinggi lagi di 10 Mei di 0,03 dolar. Ya, lalu dia turun sampai terendahnya itu di angka 0,01 dolar gitu loh. Nah, jangka panjangnya seperti apa? Kalau analisa jangka panjangnya ya,
menurut gue pribadi, analisa jangka panjang ini, si Kibi ini sangat kurang di bidang marketingnya, kayak gitu loh. Dia kurang melakukan pengenalan, ya, lalu mengajak, membuat event-event, mengajak para developer untuk membangun aplikasi decentralized apps di jaringannya Nervos Network. Semakin banyak orang yang membangun aplikasi di jaringan Nervos, semakin bagus aplikasinya, penggunanya semakin banyak, maka otomatis kalau pengguna semakin banyak, permintaan atas Kibi token akan meningkat gitu loh, karena digunakan sebagai fee. Mirip dengan BNB, orang membeli BNB untuk membayar fee di jaringannya Binance Smart Chain. Jadi seperti itu ya, kurang lebih ya, gambarannya ya. Jadi untuk saat ini, CKB itu memang sangat under value gitu loh. Karena belum banyak ya, sangat sedikit orang yang melirik. Untuk kedepannya seperti apa, itu tergantung. Jadi ini harus dimarketingin dengan sungguh-sungguh gitu loh, dengan serius gitu loh. Memperkenalkan Nervous Network ini ke para developer untuk membangun aplikasi di jaringan dia, kayak gitu. Jadi nggak bisa ngomong dengan jelas seperti apa ya. Itu kalau analisa pribadi gua. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut pendapat teman-teman? Apakah Nervous atau CKB token ini itu layak diinvestasikan atau enggak gitu loh. Lalu mungkin kalian ada, kira-kira kalian tahu nih ada beberapa aplikasi atau decentralized apps yang udah dibangun di atas jaringan Nervous Network, boleh tuliskan di komentar ya. Jadi kalian bisa tulisin pendapat kalian maupun komentar kalian tentang Nervous Network ini atau CKB token ini ya di kolom komentar aja ya. Lalu untuk walletnya ya, saat ini untuk walletnya ini dia ini bisa digunakan di ini ya. Nah untuk walletnya sendiri ini di kita bisa menyimpan si Kibi ini kalau kalian nggak pengen simpen di exchange, misalnya kalian beli di Binance tapi kan nggak pengen simpen di exchange untuk jangka panjang, itu kalian bisa download menggunakan aplikasinya walletnya itu Neuron ya. Jadi Neuron ini merupakan Nervous Network Native Wallet. Jadi dia merupakan soft wallet buatan dari jaringannya si Nervos kayak gitu. Cuma kalau nggak salah kalian juga bisa simpen di SafePol maupun Trust Wallet. Harusnya bisa. Oke, kalian juga bisa nyimpen di Ledger ya. Kalian bisa nyimpen di Ledger. Lalu untuk ekosistemnya seperti apa? Ekosistemnya ini saat ini seperti yang tadi gue bilang ya, masih sangat sedikit aplikasi yang dibangun di jaringannya Nervos. Kalau kita di sini untuk infrastrukturnya, ini merupakan infrastruktur cross chain ya. Jadi ini cross chain, bukan dibangun di jaringannya Nervos, namun ini cross chain. Contoh kayak Chainlink, Band Protocol yang udah terkenal ya. Lalu untuk NFT-nya itu dia baru ada tiga, yaitu HXRO, Tosial, lalu Golden Legend. Explorernya itu baru Sikibi Explorer, Token View. Komunitasnya ada Sikibar, Sikibi Fans, Nervous Community, Nervous Nation. Walletnya ini juga ada yang buatan di jaringannya dia dan juga ada yang di cross chain. Contoh kayak Mat Wallet ya, di Connect ya. Terus Ledger, toolnya juga ini tool untuk digunakan kita ya kalau kalian pengen bangun ya, kalian bisa pakai Skibi Studio ya. Nah, ini untuk bisnis partner dan investornya. Investornya sih sebenarnya cukup menarik. Dia ada BSN, lalu CMB Internasional, ada Hobby Group juga investasi di Nervous Network ini. Ada Morpheus Lab, Polychain Capital, Multicoin Capital, Cumberland. Nah, ini juga menarik Cumberland. Dia ada investor juga di Nervous. Lalu ada Blockchain Capital dan Sequoia. Jadi sebenarnya untuk backupan dia untuk investor dan partnernya ya, itu sebenarnya cukup kuat ya, namun sayang aja marketingnya memang kurang gitu loh, dan aplikasi yang dibuat itu masih dikit kok, kalian lihat ini dikit banget gitu loh ya. Untuk mining, nah kalian bisa mining menggunakan Npool. Nah Npool ini kan yang paling terkenal ya, jadi kalian bisa mining menggunakan Npool. Kalau kalian pengen mining si Kibi token juga bisa pakai Hashpool ya. Dia ini nggak ada ini ya, dia nggak ada maksimal supply ya saat ini ya, jadi dia beda sama Bitcoin, nggak ada maksimal supply untuk saat ini. Lalu dia security-nya itu udah di Certic ya. Dia juga kerja sama Certic untuk keamanan jaringan dia. Ada Paxil dan Trail of Bit dan Less of Authority. Jadi kalian bisa lihat sendiri untuk ekosistemnya ini masih sangat sedikit dibandingkan blockchain-blockchain lainnya ya, seperti Tron, BSC apalagi ya. Lalu Ethereum juga lebih. eh, Lalu apalagi ya kira-kira ya. Untuk pokoknya blockchain-blockchain lainnya itu masih di atasnya dia untuk banyaknya pengembangan dia ekosistemnya si Nervos. Oke, lalu kita bisa lihat di
sorry. Kita lihat di ini ya. Nah, ini ya. Ini untuk roadmap dia ya. Ini roadmap dia. Jadi dia ini private sale 2018, 2019 sampai 2021 ini dia terakhir sampai di Force Bridge gitu yang ke Cardano. Cuma dia belum ngasih tahu lagi plan-plan dia ke depannya apa. Ya, jadi biasanya kan beberapa blockchain itu kan memberitahu plan dia ke depannya sampai ke 2002 itu seperti apa di tiap kuartalnya. Cuma sayangnya Nervous ini dia nggak ngasih tahu ya, jadi dia cuma hanya tulis more to come seperti itu. Oke, jadi kira-kira menurut kalian gimana nih? Ya, tuliskan aja ya, yang tadi gue bilang tuliskan di komentar. Ekosistem mesin Nervos ini menurut kalian ke depannya seperti apa gitu loh. Oke, jangan lupa di like dan subscribe ya, karena gratis. Terus berikan dukungan ke gue biar gue terus semangat buat kontennya ya. Oke, sampai sini aja videonya. Kita ketemu lagi di next video aja ya. Bye bye.